kembali kalau itu Pak, keistimewaan kenapa misalkan semuanya harus PC? Apa ada pendampingan, apa ada tenaga itu hanya atau di mitra saja atau bagaimana Pak? Niskala ada 3 varian sebenarnya. Oh ada macam-macam. Jadi sebenarnya satu body. Ya, satu cuman body. Maksud saya ada 3 paket penjualan. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Akhirnya, apakah bisa Pak Eko mau tanyakan lagi ya? Pelanggan itu beli yang tidak paket, misalkan. Selain 3 ini, bisa nggak Pak? Bisa. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Akhirnya, apakah bisa Pak Eko mau tanyakan lagi ya? Pelanggan itu beli yang tidak paket, misalkan. Selain 3 ini, bisa nggak Pak? Bisa. Bisanya bagaimana? Kalau saya butuh headernya saja? Iya, jadi butuh headernya saja kita layani. Boleh ya Pak? Boleh. Karena jadi, partnya sudah disediakan tadi. Misalkan contoh tadi teman Sumbawa, ya kan? Teman Sumbawa tadi beli pakai jagung. Betul, jagung saja. Ternyata setelah 2 tahun ya dia jual ya ke orang lain di pulau sebelahnya yang memang nggak ada jagung. Ya, atau ada jagung sebagian. Artinya juga. Apa? Butuh padi toh. Nah, kita bisa beli header padinya. Sekaligus tracer padinya. Berarti begitu juga sebaliknya. Bodinya tetap, tinggal penggunaan bagaimana, tidak memaksa harus beli baru lagi yang. Betul. Iya. Kalau gitu sangat mudah ya Pak ya. Fleksibel. Mau dijual atau diganti apa lagi, beli baru atau pindah tangan atau oper atau bagaimana? Betul. Yang beli pun sudah nggak was-was ya. Betul. Loh, aku di sini butuh padi, kok aku belinya ini jagung. Ternyata Niskala bisa beli itunya. Bisa. Dalam arti kata, ya walaupun ini sudah umur 2 tahun, kepalanya, pemotongnya baru beli, tracernya baru. Gitu. Keren kan? Ya cuma seperti saya Pak ya. Bodinya tua. Jiwanya tetap muda Pak Eko. Masuk Pak Eko. Sesuai namanya. Masuk Pak Eko, Keren. Nah keren Pak, ya keren sekali. Makanya saya itu senang Pak ketemu jenengan ini senang karena bukan hanya saya Pak yang mendapatkan ilmu seperti ini, pengetahuan seperti ini. Karena kita harapannya didengar oleh masyarakat di seluruh Indonesia, utamanya petani, kemudian pengguna jasa, pelanggan dan sebagainya itu agar mereka tahu detail Pak. Kalau dari sumber aslinya kan tahu Pak, bukan katanya kayak lu, katanya itu kan nanti ada plus minusnya kan Pak. Tapi kalau dari Pak Eko sendiri memang sudah pegangnya di situ, dipercaya oleh manajemen di situ kan informasi ini kan nggak hanya abal-abal disampaikan hanya untuk menarik kan Pak ya, kan boleh dibuktikan gitu Pak ya. Beli Niskala, buktikan sendiri rasanya. Baik. Berarti bisa katakanlah tidak paket, tidak lengkap. Orang Jawa bilang itu apa yang dibutuhkan saja sesuai dengan yang mau digunakan itu. Betul. Baik, Pak Eko. Kemudian ini terus sekarang kan ini istilahnya seperti ini kan banyak fitur-fiturnya Pak. Betul. Nah gitu. Betul. Ini A, B, C, D ini kan banyak dari A sampai Z lah. Fitur unggulannya dari Niskala sendiri apa Pak Eko? Nah, ini saya pengen sahabat PC tahu fiturnya. Nah kan cara bodinya seperti ini. Fiturnya bagaimana Pak Eko bisa diceritakan? Ya, jadi kalau fitur unggulan ya, pertama tadi ya pemanen jagungnya spesial banget. Kenapa? Dengan perontok yang memang beda dengan yang lain. Itu tadi yang sudah itu udah saya sampaikan tadi. Ya. Tapi untuk fitur yang lainnya, khususnya part by part ya, itu banyak banget. Bisa. Ya. Bisa. Saya akan sampaikan satu persatu. Saya pengen, mohon maaf, saya pengen sekali dilihat satu persatu biar sahabat bisa tahu. Oh, ini tuh begini, ini begini. Monggo Pak. Ya. Jadi paling penting ya, kenapa? Sekarang trennya itu komben yang bisa memanen di lahan dalam dan berlumpur. Kedalaman ya. Kenapa ya? Khususnya di Pulau Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa. Ya banyak Pak. Itu banyak lahan yang kurang lebih lah dalamnya selutut selutut karena memang tanahnya lumpur kan. Dan memang
dulu ya itu tidak perlu dengan komben yang 100 PK ke atas. Dulu komben masuk itu kan mulai dari yang ya kecil, yang 60 PK, naik ke 70, naik ke 85, Semakin 90. tinggi ya, semakin tinggi Kenapa itu kok ya. sekarang 100 trennya? Disitulah sebenarnya jawabannya. Lahan ya, lahan kita itu semakin lama, setiap musim menggunakan alat berat, Semakin ya heavy equipment semakin dalam. Kenapa? Dasar kerasnya digaruk ya. Sama yang crawler ini, betul, ya. akhirnya nggak keras lagi di situ, posisinya semakin ke bawah. iya, Musim semakin berikutnya 4 bulan lagi, kembali lagi, akhirnya semakin dalam. Semakin ke dalam, Ya, dalam. kenapa Dalam, satu power dibutuhkan semakin lama semakin meningkat. Sekarang iya, sudah iya, trennya iya. memang 100 Karena PK. semakin dalam tentunya butuh kekuatan. Butuh power, ekstra. butuh power. Betul. Ya, Paham. itu alasannya Paham, kenapa. ya. Kita memang menjual ya di awal ini dengan yang 102 PK. Itu sudah cukup. Yang awal. Oh, Iya. makanya ini ya, Pak. 102 itu Ada 100. tulisan 102 itu Betul. PK berarti Betul. ya untuk Iya, kekuatannya horsepower, sendiri. Ya. horsepower. Jadi PK engine. Nah, Oke. penting lagi ketika beroperasi di lahan dalam dan berlumpur dibutuhkan juga penggerak transmisinya ya. Itu memang yang mampu ya beroperasi di lahan-lahan yang memang ekstrim seperti itu ya. Siapa yang menggerakkan atau alat apa yang menggerakkan? Ada namanya HST, Pak. HST apa Ya, Hydrostatic Transmission. Oh, saya Iya. kira hari setelah tanam. Wong benih yang Iya, begini, kan? wong benih yang begini ini. HST hari setelah tanam. Lah, Kalau kalau di HST ini? mesin hydrostatic transmission ya. Jadi di situ Fungsinya itu di situ menggerakkan. ya di situ ada piranti ya, alat ya. HST namanya. Ya dia akan menggerakkan. Nggak mungkin dia menggunakan kopling manual. Ya pasti menggunakan HST itu. Karena berat yang kuatannya digerakkan. Iya, betul. Harus Iya. perlu power yang Iya, betul. banyak. Nah, penyakit yang umum ya, yang sudah ya produk lain itu HST-nya jebol. nggak kuat ya, Pak? Nggak kuat Saking karena dipaksa beroperasi di lahan yang dalam dan berlumpur. harusnya bukan di situ tempatnya. Betul. Kenapa? Ya memang kualitas HST-nya ya beda dengan kualitas HST bisnis skala. Lo pasti ada pertanyaan lo kan, gue pakai apa? Ya, apa itu, Pak? Mereknya? HST ini skala pakai merek Kanzaki. Ya, Kanzaki niku nomor 1 untuk itu ya. HST. Ya, itu Jepang punya. Berarti Jepang di punya. skala sudah ada itu, Pak? Sudah ada, ya. Dan berapa cc? Itu kita pakai yang 52 cc. Sudah besar ya, Sudah Pak, ya? besar. Oke, udah Jadi mampu kan itu. jangan khawatir ya ada masalah di HST tersebut. HST-nya tadi. Ya, ketika memang beroperasi di lahan dalam dan berlumpur. Sudah mempunyai rasa aman lagi ya, Pak ya. Iya. Udah nggak was-was lagi ya. Oke. Iya. Lahan lumpur sikat pokoknya. Sikat aja, sikat aja. Apalagi, Aman. Apalagi nggak lumpur ya. Iya. Kecil kan. Terus worry, takut. Jangan. Garansi kok. Iya, betul. Garansi betul. kok. Kembali Setahun digaransi. kembali Rusak. Niskala, Niskala itu memberikan jaminan Betul. garansi. Rusak diganti. Itu aja. Wes, Ya. udah ndak Apalagi usah. Nah, iya. nggak perlu khawatir. betul. Punya Niskala nggak perlu khawatir. Sudah barangnya bagus-bagus di dalamnya masih digaransi. Itu. Barangnya juga ganteng kayak Pak Eko loh ini. Betul. betul. Ini orang ganteng. Terus ada lagi, Pak? Ya, Selain HST, banyak. apa lagi, Pak? Saya Ya. bilang banyak. Karena Pokoknya ceritakan ya, aja nggak semuanya, cukup Pak. nih waktu nih kalau saya jelaskan. Nggak apa-apa. Ya. 2 hari 2 malam nggak Penting apa-apa, Pak lagi Eko. adalah satu, ketika kita beroperasi di lahan lumpur, ya, lahan dalam, apa yang dibutuhkan? Kalau bahasa teknik ya, ada namanya ground pressure. Maksudnya Ground pressure, tekanan tanah. daya tekan ke tanah. Gitu loh. Dan itu ada formulasi khusus ya. Dan ini sudah disiapkan memang untuk daya tekan yang memang lebih rendah dari yang lain. Oh, iya. Di mana Letaknya? letaknya supaya dia bisa lebih rendah? Kita di lebar crawler. Lebar roda kelabang Betul, ini ya. betul. Roda kelabang itu kita lebih lebar dari yang lain. Berarti istilahnya itu walaupun dalam itu Tapaknya, istilah jenengan punya kaki yang ban lebar. benar, ya. Nah, ban itu mobil itu lebih lebar, Nggih, lebih tapaknya lebih nggih. kuat gitu. Betul, Nah, iya. itu beda berarti. beda, ya, Pak? beda. Sampai saat ini ya hanya satu-satunya Niskala ini yang lebar tapaknya Tapaknya itu itu paling- 60 cm paling lebar. Paling lebar ya? Yang lain masih di 55. Kita sudah menggunakan yang 5 cm 60. lebar loh, Pak 5 Eko. cm cukup. Lebar, Pak Eko. Cukup. 5 cm 5 cm itu kalau untuk Nggih. napak segitu Betul, kan. betul. Jadi tekanannya tidak terlalu keras karena Betul. itu ya, kakinya lebar itu Iya. tadi ya. Oke. Iya. Oke.
kalau orang Jawa bilang kalau kita bangun rumah itu cakar ayamnya itu benar-benar kokoh gitu ya Pak? Memang tujuannya itu untuk menopang. Oke, karena memang bebannya itu barang juga bodinya juga mesinnya, kemudian belum lagi nanti ada barang yang jagungnya atau padinya yang dipanen itu kan semakin berat juga. Selain itu lagi Pak? Selain itu, di bagian kaki-kaki ini spesial banget. Jadi sebenarnya kalau kita cerita tentang lumpur, ketika itu lahan dalam, ruang buang lumpurnya harus lega. Untuk pembuangannya? Pembuangannya, kenapa? Ketika lumpur masuk, terhalang, pasti bukan malah bisa melaluinya, pasti menghalanginya. Tapi kalau ruang buangnya ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau terhalang, efeknya apa Pak Eko? Efeknya kan nyaru Pak, kayak doser. Akhirnya beban buat mesin. Oke, tadi bukan bekerja untuk berputar. Istilahnya dia berarti terhalang, berarti dorong lumpur. Otomatis memerlukan tenaga lebih dan tidak berfungsi gitu ya. Dia lagi berusaha untuk keluar dari kubangan misalkan, tapi sementara lumpurnya harus dia dorong ke depan. Malah dua kali beban ya Pak? Harusnya lumpur ini terbuang ke belakang atau ke samping kanan kiri. Nah, disitulah desain Pak. Desain chassis sebenarnya yang diperlukan. Ini desain kaki-kakinya chassisnya sudah kanan dan kirinya sudah banyak ruangan-ruangan. Space-nya lebih lebar ya Pak? Banyak ruangan-ruangan sehingga lumpur bisa mudah rilis ke belakang maupun samping kanan, samping kiri. Siap. Tuh. Lainnya apa lainnya? Ayo lagi Pak. Masih pokoknya banyak. Ceritakan semuanya Pak. Saya pulang dari sini dapat ilmu banyak. Track roller ya. Track roller ini. Yang mana nih Pak? Track roller ini. Yang samping-samping kecil-kecil ini. Kecil kayak roda-roda itu ya? Iya, roda-roda itu track roller, roll track ya. Nah, itu kita sudah sistemnya jepit. Sistem jepit. Jadi ada dua, ada sistem jepit chassis ya. Betul. Ini terpisah. Ada yang sistem model yoyo. Ya. Menyatu. Begini dan ada di sebelah. Kanan kiri menyatu. Yoyo. Enggak, dia di sebelah malah, tapi yoyo. Kalau ini di tengahnya, sistem jepit. Ini ya berarti. Betul. Nah, di sini tekanan bebannya lebih merata yang sistem jepit. Dibanding yang tadi. Itu artinya apa? Keuntungannya nanti keuntungannya ke umur crawler, umur roda kelabangnya. Itu ketika merata dia akan semakin durabilitasnya semakin lama. Kalau ibarat ban mobil itu spuringnya Pak ya? Mances atau gimana? Betul. Jadi ketika tidak rata otomatis nanti akan miring lah. Itu juga yang rollernya kan juga makan sebelah kan istilahnya kan Pak. Kalau ini rata, bisa untuk rata karena jepit itu tadi di kanan kirinya. Terus penting lagi di track roller kita ini sudah menggunakan penutup ya. Jadi ini kan mainnya di lumpur. Penutupnya yang putih nih Pak. Yang ada tulisan-tulisan putih-putih itu, yang lain tanpa penutup. Betul. Ya. Ketika tanpa penutup otomatis lumpur, air akan masuk ke dalam situ. Di situ ada bearing, ada as ada shaft. Ketika kena lumpur, kena ini otomatis berkarat umur dari bearingnya, dari aus juga, dari bantalannya akan mudah aus. Itu juga membuat pergerakan juga nggak lancar. Betul. Disitulah Pak sebenarnya fungsi dari penutup itu. Jadi ketika kita rutin melakukan perawatan kita buka, kita kasih grease, gemuk lah bahasa orang kita, gemuk stempet kayak setelah itu kita tutup lagi sudah ada pelumasan di dalamnya, pelumasan gemuk. Yang penting adalah tidak ada air ataupun lumpur yang masuk ke dalam situ sehingga umurnya akan semakin lama. Berarti itu sebenarnya kelebihannya. Ada pengamannya ya Pak ya. Berarti ada semacam pengaman untuk meminimalisir air atau lumpur masuk sehingga merusak yang alat yang di dalam. Berarti kembali nih Pak Eko, seperti ban mobil kita lah. Mobil kan ada velg itu kan Pak. Di tengah-tengah baut-baut itu kan ada itu yang namanya itu kayak apa yang bolong itu yang itu kan kadang-kadang milik mobil kan nggak itu pentingnya ditutup atau tidak itu kan betul itu semacam itu ya berarti kan sama namanya itu sering itu dia terus berkarat akhirnya dia malah jebol sendiri. Jadi memang bearing itu harus ada pelumasan dan tidak boleh ada masuk air sehingga nanti berkarat akhirnya perputarannya nanti terganggu karena ada karat di situ.
Ternyata banyak. Masih ada lagi, Pak? Oh, banyak. Pokoknya ceritakan dulu. Kalau kita cerita ya di kaki-kaki aja, karena Ya, yang kaki menjadi fokus ya dari pelanggan sekarang adalah kaki-kaki. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya potong lagi. Karena mumpung kita ketemu lagi-lagi Pak, biar informasi lengkap Pak. Ya. Jadi orang mau tertarik itu biar tahu lengkap dulu. Betul, betul. Kalau orang Jawa bilang mau punya menantu kan bobot, bebet, bibit kan. Nah, ini kan harus bener-bener baik kan lah. Sekalian Pak, selain itu tadi yang penutup atau apa lagi Pak? Selain itu ya, jangan kira roll track itu sama materialnya. Roll track ini beda-beda. Ya, kita sudah desain ya, didesain khusus roll track yang lebih banyak menyentuh atau berbenturan, itu kita buat lebih kuat. Ya, khususnya di bagian ujung ya, bagian depan dan di bagian depan situ ya, kanan kiri kita buat lebih tebal dengan material yang lebih kokoh. Kenapa? Dia yang sering berbenturan dengan pematang itu, sehingga umur pakainya memang akan lebih natap-natap gitu, lebih dia kuat lah ya istilahnya, terhadap benturan lah istilahnya. Kemudian selain itu Pak? Selain itu, kaki-kaki lagi, kaki-kaki lagi, kaki-kaki ini ya Pak ya, Pak Kumis. Jadi di kaki-kaki bisnis skala ini ada sprocket, ada idler, ada rail guide. Ya. Di depan tuh sprocket, di belakang tuh idler ya. Teman-teman di lapangan bilangnya roda bulan ya. Ada rail guide ya, sepatunya yaitu. Itu kita punya material yang khusus. Ya, yang memang bahannya khusus bahannya khusus sehingga umur pakainya itu lebih lama. Lebih lama. Walaupun dengan penggunaan yang sama ya. Iya, jadi jangan kira warnanya aja dibuat gold misalnya. Gitu ya. Gold seperti ini. Enggak. Gold itu kita nilai jualnya memang lebih senilai emas gitu loh. Memang itu betul, kan ya. Betul. Beda dengan yang beda biasa. Dengan yang bukan lain. hanya dicat atau disemprot. Enggak. Begitu ya. Memang itu ada nilai tambah buat customer ya. Dibedakan warnanya ya. Itu karena memang ini materialnya juga beda. Gitu loh. Ketahanannya, materialnya itu memang beda dengan yang ada sebelum-sebelumnya. Itu sebenarnya. Masih di kaki lagi ada? Masih di kaki lagi ya. Kalau di kaki sebenarnya satu lagi di kaki itu apalagi? High clearance, Mbak. Ya, selain desain tadi, high clearance. High clearance ini jarak dari permukaan tanah ya ke chassis tertingginya. Di bodinya ya? Iya, di bodinya. Itu memang bukan hanya tentang power, bukan hanya tentang desain ya. Chassis yang tinggi juga sekarang lagi dicari. Iya, ya, lagi digandrungi lah istilahnya. Iya, Pak. Lagi digandrungin. Ya, berarti agak kelihatan gagah. Betul. Sehingga dia tadi Pak, nyambung yang ke lahan yang dalam tadi, dia tidak mudah menempel di permukaan kan Pak. Ya. Saya lihat rongganya ini antara yang rollernya itu sampai bodi juga tinggi Pak. Betul. Jadi cara penguara kalau bilang mobil lagi-lagi mobil Pak saya ibaratkan itu yang pendek dengan yang tinggi, tentunya di jalan yang agak bergelombang dia kan agak nyangkut, nggak aman gitu lah Pak istilahnya. Gampangnya kayak mobil-mobil off-road lah. Chassisnya mesti ditambah kan gitu kan. Tinggi, bannya juga. Bannya kan menggantikan roller tadi kan Pak. Sudah lebar, sudah tinggi kan. Jika di medan road apa saja tancap gitu Pak. Ini skala ini kalau menurut Pak Eko tadi apa? Bahasa Sanskerta? Tangguh. Tangguh kuat. Kalau saya bahasa Indonesia apa ini skala itu? Napa niku? Yang membeli ini, yang pengusaha ini, yang membeli dan yang menjual, niscaya kalian akan langgeng selamanya. Wah, keren. Itu. Niscaya kalian langgeng selamanya. Pakailah bisnis skala. Iya, skala. Langgeng bisnisnya, bisnis untuk usahanya juga dari pelanggan, bisnis perusahaan juga lancar. Sehingga kelancaran semua termasuk karyawan-karyawan seperti Pak Eko ini, masyarakat juga, petani, kan Pak, banyak kan Pak yang dipikirkan. Nah, dengan itu. Terus kalau ada lagi Pak setelah kaki? Setelah kaki di luar kaki banyak lagi. Iya, jadi bagian-bagian atau part-part kami ya banyak memang mengadopsi dari merek-merek Jepang. Selain tadi HST itu Kanzaki udah Jepang. Pasti yang paling bagus lah sudah dijamin. Orang kalau sudah
Tidak ada KW-KW-nya. Oh, nggak ada, Nggak nggak ada. KW-KW-nya. Jangan bilang HST yang kami pakai KW, jangan. Ya. HST ori Jepang. Oke. Ya. Selain itu apa? Yang memang Yang bagian dari ini yang merek Jepang. Mahal Pak, Ya. yang merek-merek ternama Vibet. Vibet itu? Vibet. Kalau orang lapangan bilang ban belt. Oh, Van Belt, yang buat ya. itu Iya betul. putarkan Dari itu ya. antara puli ke puli itu ada ban belt Ada ya. yang Itu Vibet itu kita menggunakan bando, Pak. Bando juga Jepang terbaik. Punya Iya. Jepang juga Punya ya, Jepang Jepang juga. punya, Iya. ya. Terus tadi ya kembali ya ke bagian-bagian bearing ya. Itu kita menggunakan bearing NSK. NSK juga Iya, Jepang NSK juga Jepang. NSK juga Jepang. Hai. Iya. Arigato. NSK, hai. HST, Jadi hai. iya, jadi jangan khawatir ya. Part, material ya semua kita sajikan material yang terbaik. Pokoknya Kenapa yang kita selalu berkualitas bilang tinggi. bahwa Niskala ini adalah produk premium ya, memang benar adanya. Benar. Ya. Bukan produk-produk yang kelas rendah lah. Betul, Kenapa? betul. Kita memberikan berani tampil baru, Iya. tapi dengan kualitas yang premium itu tadi. betul. Beda harus beda. Iya. Beda di kelasnya. Nah, beda di kelasnya ya kan Pak? betul. Jadi mau maju lagi ya. Beda oke. di kelasnya, terbaik di kelasnya. Terbaik Itu di jargon kelasnya. kami, Pak. Iya. Terbaik iya, di Pak. kelasnya. Terbaik di kelasnya. Oke. Visi Niskala 102. Terbaik di kelasnya. Paham? Pak Kumis di orang rumah terbaik sendiri. Ya. Jadi gini Pak, oke itu tadi kan yang part-part atau spare part yang memang banyak juga yang pakai merek ternama, terutama yang tadi jaminan yang paling tidak dipunyai oleh kombin yang lain itu yang HST-nya tadi Pak. Iya. HST-nya yang katakanlah wis pasti itu wis awet, kemudian tuh wis katakanlah jarang rusak dan lain sebagainya, itu pun juga disiapkan seperti itu. Nah, menyangkut itu Pak, kalau misalkan ini Pak Eko, mohon maaf, saya ini punya duit, kemudian pengen jadi pengusaha jasa kombin, Iya. itu secara sisi bisnis itu apa masih punya keuntungan, menguntungkan atau tidak? Iya. Bagi saya Pak, terutama. Jadi untuk analisa usahanya, Ya, betul. memang bisnis ini sangat menguntungkan. Dari sisi Sangat mananya? Secara garis besarnya aja Pak. Ya, jadi kalau dengan harga, contoh kata ya, harga 500 lah, Atau ya, 10, kita hitung ya. Itu sebelum 2 tahun ya, dengan normal pengoperasian, ya normal pengoperasian itu arti kata kita ambil 200 hektar per tahun, itu akan kembali modal sebelum 2 tahun, itu secara umum ya, bukan hanya Niskala ya, itu umum. Semua Tapi combine ya. ya, tapi kembali ya banyak teman-teman pengusaha itu sebenarnya khawatir ya ketika masih harus mengeluarkan dana besar di awal dan harus mencicil ya, karena kan ada yang memang melalui pembelian kredit. Ada kredit, ya, ada cash ya. Ada cash ya. Khususnya yang pembelian kredit ya, mereka harus berpikir tentang bagaimana cara mengangsur. Betul. Ya, tapi kembali ya, Niskala ada garansi. Jangan khawatir ketika ada rusak ya, di mana part-part itu digaransi, bagian-bagian itu digaransi, masih menjadi tanggung jawab BC Ya, jadi untuk menggantinya. juga memberikan kenyamanan. Betul. Misalkan yang kredit itu hanya mikir angsurannya saja. Iya. Kan tadi tidak beroperasi karena part tersedia, teknisi tersedia, Iya, Pak. betul. Sehingga mesinnya ini kan bekerja terus, dapat masukan terus, Betul. bisa ngangsur, Betul. cepat bisa lunas. Iya. Dibanding yang lain begitu ya Pak Eko. Betul. Oke, oke. Jadi itu sebenarnya kenapa selalu ya kenyamanan. Ketika ada garansi 1 tahun, ya mereka sudah nggak perlu mikir lagi ketika rusak. Betul, ya. Gitu loh. Itu Betul. servis Pak yang penting. Betul, Kalau betul. menurut saya memang barang misalkan boleh sama, kualitas boleh sama, servis beda juga beda. Apalagi ini barangnya jelas sudah beda, spare partnya juga sudah beda, servisnya juga beda. Nah ini kenapa ngapain nggak pindah Niskala saja? Ini Yeah. kita jamin pokoknya kan Betul, terbaik di kelasnya. Nah, itu. Baik Pak Eko, sebelum kita akhiri, kalau saya waktu ada acara podcast dengan petani, dengan pedagang dan sebagainya kan, sebelum saya akhiri itu kan ada tips buat para petani supaya nanamnya lebih bagus bagaimana. Nah ini berhubung Alsintan bukan tips Pak, mungkin ada kesan, pesan atau bagaimana
supaya apa yang kita sampaikan itu mereka menjadi tertarik dan dalam tanda kutip akhirnya tidak merasa merugi karena salah pilih, Pak. Barangkali bisa diberikan kepada pengusaha, pengguna atau customer kita, Pak. Monggo. Baik, khusus buat teman-teman ya, pengusaha komben ya, juragan komben ya, kita sebut juragan. Betul. Ya. Satu sebenarnya ya, pilihan saat ini ya. Jadi pilihlah barang yang benar-benar berkualitas. Kenapa? Persaingan semakin ketat. Ya, persaingan semakin ketat, carilah barang yang berkualitas. Ya. Carilah barang yang betul-betul baik. Ya, baik dalam arti kata bukan hanya produknya. Ya. Dari sisi lain, pelayanan purna jual. Betul. Pelayanan purna jual ada dua. Ya, dari sisi servisnya, dari sisi penyediaan spare part-nya. Oke. Itu penting. Ya. Dan satu lagi hal, ya, sebaik-baik mesin, ya, saya minta tolong kepada teman-teman operator, alam jangan dilawan. Alam jangan dilawan. Terkadang ada, Pak, kita punya kapasitas untuk memanen di lahan yang berlumpur di kedalaman 70, 80, tapi 100 lebih? Kedalaman 100 lebih dia mau paksa. Nah, itu yang saya bilang, alam jangan dilawan. Satu hal paling penting sebelum mengoperasikan harus dicek. Dulu, ya. Teman-teman operator pasti paham tentang di mana lahan yang dalam. Musim sebelumnya sudah pernah jatuh di situ atau kepatar di situ, jangan diulang. Jangan diulang, jatuh ke lubang yang sama. Hindari. Tidak ada komben yang spesial lahan yang sedalam 100 cm, maaf ya. Jadi itu sebenarnya tip-tip, lakukan pemeriksaan sebelum melakukan pengoperasian ya. Jadi harapannya nanti kita bekerja tidak ada kendala ya. Terus juragan juga akan nyaman menerima kontrak bisnisnya ya dengan petani ya, sehingga petani pun juga puas. Itu sebenarnya harapannya, Pak. Nah, oke, Pak Eko, berarti itu tadi kan pesan atau saran atau tips ya, Pak, terutama untuk alamnya itu sendiri ya. Kalau alam itu jangan dilawan, itu ngelawan yang di atas tuh, Pak. Nah, sebelum saya tutup, Pak, ini juga penting sekali, Pak Eko. Tadi pengguna atau bos atau juragan tadi yang kita bicarakan, Pak, kemudian petani yang memerlukan jasanya. Sekarang kan juga ada orang yang tidak kalah penting lagi, ada operator. Nah, keuntungan bagi operator ini skala dibanding yang lain tuh menurut Pak Eko bagaimana? Ya. Ada bedanya nggak? Ya. Operator tentunya, ini ya. Tentunya kalau operator ya, operator tuh bukan hanya duduk di kursi operator, ya kan? Nah, paling penting ya, operator itu pasti operator sekarang memilih yang tidak rewel mesinnya. Itu penting. Tidak rewel, tidak sering sakit mesinnya, ya kan? Nah, itu adalah pilihan bagi operator. Pasti operator pilih yang berkualitas. Kembali lagi ke berkualitas. Betul, iya. Itu pilih yang HST-nya yang Kanzaki, pasti itu yang dipilih. Ya, yang kedua pasti kenyamanan. Ketika mas-mas operator mengoperasikan di kokpitnya lah, bahasa kita kokpitnya lah. Kayak istilahnya pilot. Betul. Ya. Dari kursinya aja kita udah bedain. Ya, kursinya itu. Bedanya di mana, Pak? Ya, jadi suspensi sudah ada di sini ya. Terus bisa lebih empuk ya. Jadi sehingga misalkan agak dalam, agak berujal aja perutnya nggak sakit gitu ya. Betul. Karena kan memang mengoperasikan komben ya untuk saat ini biasanya mereka kan sampai larut malam. Gitu loh. Jadi mereka harus diberikan tempat yang senyaman mungkin gitu ya. Nah, cerita sampai malam ya. Ini ada hal menarik ya. Kita sudah menggunakan lampu ya LED. Jadi terang banget. Lebih jelas ya, Pak ya. Makanya ketika ada di tengah sawah ya, barang segede mobil jalan itu komben bekerja malam hari. Biasanya sampai jam 10, 12 malam mereka masih bekerja. Ini skala ini sudah LED ya? Sudah LED ya. Hal lain apa? Kita sudah dilengkapi dengan soket USB hub. Oh, itu colokan ya? Iya, tahulah abang-abang operator sekarang selalu pegang HP. Ketika nanti drop baterainya di sawah, nggak usah bingung, sudah bisa dicolokin. Yang penting bawa kabel. Penting bawa kabel. Jangan bawa kumis ya. Betul. Ditancapkan di situ, kembali kita bisa update status. Bisa selfie, update status, ngabarin istri.
Itu kelebihannya. Ini Papa masih bekerja, Pak. Nah, ya, kombin itu. di sawah. Betul. Ada kodoknya. Iya, iya. Terus di kaki operator itu kita simpan walaupun nggak nampak ya. Itu ada toolbox ya. Oh, Jadi tempat kita menyimpan alat. Tempat menyimpan alat, iya. tersembunyi memang, tinggal ngangkat deck itu ada toolbox di situ. Ya, kita kita juga dilengkapin piranti-piranti keamanan ya, ada APAR, alat pemadam api ringan ya, pemadam kebakaran ya, karena kita tidak tahu ya, akan terjadi apa di sawah, gesekan, ada puntung rokok, di situ ada jerami, ya Mas operator bisa membantu untuk memadamkan api. Ya, jadi Pak ya, lihat sudah ada kenyamanan juga lah, kembali kenyamanan lagi ya, tidak takut-takut. Karena kita ya nggak tahu ya Pak ya, namanya juga mesin di alam itu kita sudah hati-hati. Kadang-kadang temennya bang puntung rokok seenaknya, wah bakar nih, ya, sudah ada bisa disemprot di situ. Ada aparnya juga ya Pak. Oke. Terus selain Mas operator ya, di belakang harus dibantu teman-teman helper. Ya, helper itu ya pembantunya. Itu ada sunroof juga, ada kudung lah, ada penutup. Iya, itu ada sunroofnya. Jadi ya nyaman mereka bekerja tanpa kena sinar matahari langsung. Ini saya lihat juga ada ini apa? Ada kipasnya juga. Iya, kipas itu khususnya untuk lahan-lahan kering ya. Ketika ada debu dari depan, ya kipas menyemburkan ke ya, kena mata atau muka betul, gitu ya. Betul, itu. Besok mungkin skala kedepannya yang 10 berapa dikasih AC ruangan. Iya, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Sudah ada sebenarnya. Tinggal kapan kebutuhannya ya teman-teman. Bercanda Pak. Sudah ada. Ya? Iya, kapan kebutuhan itu kita bisa bantu jualkan. Mantap Pak Eko, mantap. Ya, jadi yang sistem kabin ya, sudah ada monitor, sudah ada AC itu sudah ada. Kayak panel pesawat tuh ya. Betul. Waroti. Betul. Sudah ada. Rokok nggak bisa. Tinggal ya kapan kebutuhan di Indonesia terhadap produk yang seperti itu kita bisa siap. Ya, teknologi secanggih apapun, PC siap. Betul. PC gitu loh. PC gitu loh. Baik Pak Eko, sudah panjang lebar. Nanti kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau kelebaran kasihan Pak Ekonya kan. Pokoknya mantap dan masuk. Seru aja ngeres. Oke, kita terima kasih sekali atas bincang-bincangnya, atas waktunya, utamanya atas ilmunya, penjelasan utamanya untuk Al-Sintanya Bisi yang ternyata memang beda jauh dari segi manapun. Mulai dari barangnya, mulai dari sistem penggunaannya, teknisnya, kemudian dari ya fitur-fiturnya dan sebagainya, apalagi membuat kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan Al-Sinta. Nah, semoga obrolan kita nanti bisa didengar oleh sahabat Bisi, terutama para pengguna, customer, dan lain sebagainya, sehingga bisa memperhitungkan kembali Pak Eko, oh iya, sekarang daripada nanti rugi menyesal di belakang, kenapa nggak invest yang barang memang sudah paling nomor satu. Betul. Sekali lagi, terima kasih Pak Eko, sehat selalu, sukses selalu buat Pak Eko. Terima kasih banyak. Sahabat Bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Eko Jumantoro membahas seputar mekanisasi pertanian. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Bisi semua. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan episode yang lain, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ingat Bisi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat Bisi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.